Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil review jurnal laporan perencanaan pengendalian persediaan bahan baku kami. Saya sebagai moderator bernama Muhammad Rian Pratama, BP 2130-114. Selanjutnya, saya Stefan Wijaya, BP 2130-123. Saya Rahma Afrilia, BP 2130-125. Saya Trifogeno, BP 2130-147. penerapan metode ABC terhadap pengendalian persediaan bahan baku pada UD Mayongsari. Nomor jurnal kapital, volume dan halaman. Volume 2 halaman 159 sampai 174. Tahun Maret 2019. Penulis Junaidi. Latar belakang, pada era globalisasi ini di mana dunia usaha tumbuh dengan pesat, seorang pengusaha lebih dituntut untuk bekerja dan berproduksi dengan lebih efisien dalam menghadapi persaingan yang lebih ketat untuk menjaga kelangsungan bisnis. Sehingga perusahaan harus memiliki manajemen yang baik agar perusahaan mampu memperoleh laba yang optimal. Dengan cara menerapkan satu kebijakan manajemen dengan memperhitungkan persediaan bahan baku yang optimal untuk menentukan seberapa besar persediaan bahan baku yang sesuai agar tidak menimbulkan biaya bahan baku yang tidak terlalu banyak maupun tidak terlalu sedikit. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk mengetahui klasifikasi atau jenis-jenis bahan baku apa saja termasuk kelompok A, B, dan C dalam analisis ABC. Sumber data yang kami peroleh. 1. Data primer. Adapun pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui sebagai berikut. A. Wawancara. B. Observasi. Data sekunder, studi pustaka dari beberapa jurnal, buku, dan lain-lain. Metode penelitian, objek penelitian, dan hasil penelitian. Metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu ABC analisis. Objek penelitian, UD Mayongsari, Kabupaten Probolinggo. Maaf Rehan, suaranya tidak kedengaran. Masih di unmute itu suaranya. Udah kedengaran, Steve? Ya udah. Halo? Udah. Metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu ABC analisis. Objek penelitian, UD Mayongsari, Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian dengan metode ABC ini dapat diketahui bahan baku dengan investasi tertinggi, sedang, dan terendah, serta perputaran bahan baku tersebut berdasarkan pemakaian. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan penelitian. 1. Kelebihan, dengan analisis ABC ini, perusahaan dapat membedakan mana bahan baku yang memiliki prioritas utama yang lebih khusus dan memerlukan pengendalian yang lebih baik. Kekurangannya, dari proses penelitian dari awal sampai akhir, peneliti juga mendapat kendala yang dihadapi selama proses penelitian, yaitu data yang diberikan oleh UD Mayongsari masih belum begitu akurat karena metode yang digunakan dalam perencanaan bahan baku masih menggunakan metode perkiraan sehingga data yang diperoleh belum tentu tepat. Berdasarkan prinsip klasifikasinya,
1. ABC bahwa tingkat kepentingan barang dapat ditinjau dari tingkat kecepatan pemakaian atau tingkat keuntungan yang dapat diperoleh dan berdasarkan tingkat penyerapan modal. Sehingga bahan baku yang masuk kategori A yaitu paling menyerap dana terbesar adalah tepung dan mentega. 2. Jenis bahan baku dalam membentuk satu unit produk roti manis ini terdiri dari 9 jenis komponen. Berdasarkan ABC analisis yang diterapkan, maka komponen-komponen tersebut dapat dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Perhitungan analisis persediaan menggunakan metode ABC pada jurnal UD Mayongsari. Kategorisi komponen bahan baku produk roti menggunakan metode ABC analisis. Data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah data jenis-jenis bahan baku, data jumlah pemakaian tiap jenis bahan baku selama 1 tahun, dan data harga satuan bahan baku. Berikut ini adalah tabel 1, yaitu data pemakaian data barang dalam 1 tahun. Pada satu hitungan jumlah penyerapan dana untuk setiap jenis barang per tahun atau MI, yaitu dengan mengalihkan antara jumlah pemakaian tiap jenis barang per tahun atau DI dengan harga satuan barang atau PI. Dengan perhitungannya, rumus sama dengan MI sama dengan DI dikali PI, yaitu perhitungannya dengan susu bubuk MI, DI-nya 720 dikali 27.000 dan seterusnya. Kemudian inputkan data penjualan dalam bentuk tabel, lalu hitung jumlah total penyerapan dana untuk semua jenis barang secara matematis. Tabel ini adalah total penjumlahan total dana untuk semua jenis barang. Dari hasil perhitungan ini kita masukkan datanya ke dalam nilai penjualan dalam tabel. Kemudian hitung presentasi penyerapan dana untuk setiap jenis barang atau PI secara matematis dapat dinyatakan seperti susu dalam rumus PI sama dengan MI per M kali 100. Itu dengan harga dari suatu produk dibagi dengan total semua produk baru dikalikan 100%. Oke. Dan seterusnya. Selanjutnya nomor 4, hitung presentasi setiap jenis item secara matematis. Dapat dinyatakan rumus LI sama dengan 1/N dikali 100%, di mana N adalah jumlah jenis item barang. Perhitungan LI sama dengan 1/N dikali 100%, sama dengan 1/9 dikali 100%, sama dengan 11,11%. Yang kelima, hitung nilai kumulatif presentasi penyerapan dana dan nilai kumulatif presentasi jenis barang berdasarkan urutan yang diperoleh pada langkah nomor 5. Tabel 3, nilai presentasi dana setiap jenis bahan baku dalam presentasi. Penyerapan dana presentasi pada susu bubuk. Lanjut. 6. Urutkan presentasi penyerapan dana sesuai dengan urutan besarnya presentasi penyerapan dana, dimulai dari presentasi penyerapan dana terbesar sampai dengan yang terkecil. Urutan presentasi bahan baku. Pada tepung, presentasinya yaitu 40,93% dan seterusnya. Yang ketujuh, tentukan kategorisasi barang berdasarkan prinsip Pareto. Pengklasifikasian bahan baku. Jenis barang tepung termasuk kategori A, sedangkan jenis barang kacang termasuk pada kategori B. Dan seterusnya. Setelah melakukan pengolahan data berdasarkan prinsip ABC, dapat diperoleh kategori bahan baku sebagai berikut. Kategori A,
tepung, dan mentega. Kategori B, gula dan kacang. Sedangkan kategori C, susu bubuk, coklat batang, telur, selai stroberi, dan pisang.